Di sesi yang pertama, di room A, itu ada topik tentang teaching mathematics in context dengan pembicaranya adalah Bapak Teacher Ambar Setioko, biasa dipanggil dengan Teacher Koko. Untuk materi kita, topik kita pada hari ini, berbicara tentang teaching math in context. Ya. Ini pasti semuanya yang ada di sini pecinta matematika. Betul? Atau ada yang bukan pecinta matematika? Saya bukan termasuk yang suka matematika karena saya ini paling nggak bisa. Kalau belajar matematika itu mesti butuh waktu lama sekali. Tapi karena sesuatu yang dibagikan oleh yang pernah saya ini dengan Teacher Koko ini seringkali sharing gitu ya, seringkali ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, saling berbagi begitu. Dan karena apa yang beliau lakukan, yang beliau kerjakan di kelasnya, akhirnya membuat saya akan bisa jatuh cinta dengan matematika. Bukan jatuh cinta sama pelajarannya, tapi betapa menariknya begitu ya matematika ini dan betapa pentingnya. Bukan karena apa ya tingkat kesulitannya, tapi justru banyak hal yang kita bisa jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang berkaitan dengan matematika, gitu ya. Nah, matematika seringkali diajarkan dengan pola generalisasi, definisi, perhitungan, dan kadang juga paling sedikit sekali ya penerapannya. Ini yang belajar dari pengalaman saya sebelumnya ketika saya sekolah, saya selalu dijejali dengan rumus-rumus gitu ya. Tapi kali ini kita tidak akan belajar rumus, Bapak Ibu, jangan khawatir kalau yang sulit menghafal gitu ya. Konteks dalam matematika seringkali dikaitkan dengan penerapan sebuah rumus atau konsep saja. Ini nanti yang seperti saya jelaskan. Bagaimanakah bila matematika diajarkan dengan cara sebaliknya? Dari konteks menuju ke matematika formal. Wah, ini yang seperti apa ya? Ini menarik sekali Bapak Ibu. Karena kalau saya bisa memilih, saya berharapnya tidak pakai rumus-rumus gitu ya. Saya langsung bisa kerjakan matematika. Dan kalau saya boleh memilih, saya tidak akan kalau mau masuk lagi mau belajar lagi, saya akan langsung pilih kelasnya Teacher Koko gitu ya, untuk ikut belajar matematika gitu ya. Karena ini menarik sekali. Dan saya berharap dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah atau di kelas masing-masing. Sedikit latar belakang dari Teacher Koko ini ya. Ini beliaunya adalah salah satu guru yang saya kagumi gitu. Latar belakang pendidikannya, pendidikan S1 Statistika dan S2 Pendidikan Matematika. Perannya di Karis sebagai guru kelas sekaligus guru matematika di SD Karis sejak tahun 2011. Sempat 2 tahun mengajar matematika di SMP Karis. Cukup banyak pengalaman beliaunya. Nah, tertarik dengan pengembangan pendidikan matematika di segala jenjang. Sebabnya kehidupannya sehari-hari ini lebih banyak berkutat dengan matematika, tapi bukan angka-angka saja yang dibahas. Jangan khawatir Bapak Ibu, hari ini tidak akan bertemu, mungkin ketemu tapi nggak banyak, begitu. Tapi lebih kepada untuk apa sih kita belajar matematika. Langsung saja saya persilakan Teacher Koko untuk bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih Teacher Iris. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu semua? Oke, ya terima kasih untuk perkenalannya. Teacher Iris ini senior saya, jadi saya yang lebih mengagumi dia duluan daripada saya banyak belajar dari beliau. Oke, saya akan share screen. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, terima kasih telah memilih topik ini ya. Matematika selalu jadi satu pembicaraan khusus di dunia pendidikan begitu. Saya ketika membaca tesis-tesis atau skripsi begitu, itu yang jurusan matematika, pembukanya itu hampir mirip. Matematika selalu menjadi momok dalam dunia pendidikan begitu. Itu sampai dosen pembimbing saya itu sampai jangan pakai kalimat ini lagi, ini selalu muncul kalimat ini begitu. Ya, saya juga tidak tahu kenapa jadi momok begitu ya. Ya, hari ini kita akan sedikit belajar tentang teaching mathematics in context. Sebenarnya ini juga hasil dari belajar saya. Beberapa saat yang lalu saya sempat mengikuti Realistic Mathematics Education Seminar yang diadakan oleh SIGIM. Dan ini salah satu hasil yang saya dapatkan begitu, dan beberapa sudah saya terapkan di kelas begitu Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mengenal dan semoga bisa menerapkan matematika dalam konteks itu seperti apa, seperti itu. Baik. Ya, kita akan bertemu dengan Paidi dan Tumini. Ini
salah satu icon di dalam kelas saya begitu. Jadi biasanya saya buat cerita, ada Paidi dan Tumini. Kenapa Paidi dan Tumini? Supaya ada kearifan lokal begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pakai namanya Jack, terus siapa? Paul gitu, walaupun direktur saya Paul ya. Paul dan sebagainya begitu nanti kesannya Amerika sekali begitu. Kalau Paidi dan Tumini kan lebih ini ya, kearifan lokal. Bapak Ibu nanti akan ada cerita dari Paidi dan Tumini. Bapak Ibu akan mencoba untuk memberi solusi begitu, dan nanti silahkan jawabannya diketik di chat, tapi jangan langsung di enter. Nanti enternya tunggu apa-apa dari saya. 1, 2, 3-nya, ketika saya 1, 2, 3 silahkan di enter, jawabannya silahkan dikeluarkan begitu. Apakah jelas? Sebelum Paidi dan Tumini muncul, Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi nanti jawabannya diketik saja di chat, tapi jangan di enter dulu. Ketika saya bilang 1, 2, 3, di enter bersama-sama begitu. Supaya oke. Oke, terima kasih untuk responnya. Oke, ini dia Paidi dan Tumini cerita yang pertama. Ya, Paidi menuangkan 15 ml gula cair ke dalam 90 ml kopi panas. Dan Tumini menuangkan 20 ml gula cair ke dalam 100 ml kopi panas. Manakah yang lebih manis? Kopi Paidi atau kopi Tumini? Untung kemarin diingatkan teacher Iris ya, manakah yang lebih manis, Paidi atau Tumini? Itu nanti beda persepsi ya. Kopi Paidi atau kopi Tumini? Silakan Bapak Ibu bisa menyusun strategi begitu, atau mau dicoba di rumah juga boleh, kopinya dituangkan begitu, mana yang lebih manis begitu. Nanti dalam hitungan ketiga, silahkan ditampilkan jawabannya begitu ya, di chat. Diketik dulu, Paidi atau Tumini begitu. Oke. Saya beri waktu 2 menit ya, untuk memikirkan kopi Paidi atau kopi Tumini. Tapi 2 menit untuk bikin kopi masih nggak cukup ya, airnya belum panas nanti. Baik. 1 menit lagi. Kopi siapakah yang lebih manis? Baik, hitungan ketiga silakan di enter. 1, 2, 3. Wah. Banyak jawaban tuh ini baik. Oh, macam-macam jawabannya ya. Saya senang. Iya Bapak Ibu, ini juga salah satu teknik di ketika Zoom begitu ya. Yang punya ide ini menamainya waterfall teknik. Jadi ini sengaja dilakukan di Zoom, mengetik jawaban dulu, nanti memunculkannya bersama-sama supaya bisa memahami perbedaan begitu. Yang menginisiasi teknik ini adalah Dr. Martin Dog dari Belanda. Saya tahunya beliau. Oke, ada beberapa jawaban. Ada yang pro sama Paidi, ada yang pro sama Tumini. Nah, saya mau tanya dulu yang pro sama Paidi. Ada ini Miss, Ibu, Mbak atau siapa? Yohana dari Surabaya. Mungkin bisa memberikan penjelasan kenapa kopi Paidi lebih manis. Jadi pakai perbandingan gitu, Mister. Jadi kan Paidi itu 15 ml gula cair, terus airnya kan 90 ml. Jadi itu kalau 90 bagi 15 itu 6. Jadi 1:6. Kalau yang yang satunya ini? Tumini? Oh ya, yang Tumini itu kan 20:100. Jadi 1:5. Jadi 1:6 lebih besar dari 1:6.
Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sekarang yang Tumini, yang pro dengan Tumini. Ibu Hani Agustina. Atau saya tidak tahu, harus manggilnya Miss, Bu Hani, atau silakan. Sama Pak, penjelasannya sama Bu Yohana tadi. Tapi jawabannya beda, Bu. Maksudnya apa, saya pilih Tumini karena gulanya lebih banyak ya perbandingannya 1/5. Oh gitu, jadi sama-sama dengan konsep perbandingan, cuma karena gulanya Tumini lebih banyak, jadi lebih manis, begitu ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, pro Paidi atau pro Tumini, begitu. Terima kasih Ibu Hani dan Miss Yohana. Ada satu lagi mungkin, tadi ada yang menjawab di chat lengkap dengan ceritanya. Oh ini Bu, Mbak atau siapa? Putari dari Malang. Karena perbandingan kopi dan gula Tumini lebih banyak gulanya, jadi lebih pro ke Tumini begitu. Iya. Kalau dari perbandingan memang 1/6 sama 1/5. Pastinya yang 1/5 seharusnya lebih manis ya. Seharusnya lebih manis begitu. Karena gulanya hanya 20% dari volume yang akan Tapi kalau misalkan dijumlah, kan itu kan semuanya cair ya Bapak Ibu ya. 15 dan 90 kan jadinya 105. Jadi kan gulanya 15/105, apakah itu perbandingannya tetap sama, lebih besar daripada 20/100? Per 120, karena kan dijumlah ya. Itu bisa dihitung lagi nanti. Ya, kalau dari perbandingan tadi seharusnya kopi Tumini lebih manis begitu. Saya senang dengan jawabannya Bapak Ibu semua karena langsung merujuk kepada perbandingan begitu. Tapi misalkan ini diberikan kepada anak-anak yang belum belajar konsep perbandingan, kira-kira anak-anak akan melakukan apa ya? Misalkan anak-anak mau belajar konsep perbandingan nih, terus anak-anak diberikan kasus seperti ini, mungkin anak kelas 4 atau kelas 5 begitu, kira-kira anak-anak berpikir seperti apa ya kalau misalkan dia belum belajar tentang perbandingan seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberi pendapat, boleh di chat, boleh langsung, silahkan. Tidak perlu ragu-ragu, Bapak Ibu. Ada yang bisa memberi pendapat? Kalau ini tadi kita yang baca karena kita sudah belajar tentang perbandingan. Dan mungkin waktu SMA kita sudah belajar tentang kimia ya, tentang larutan dan sebagainya begitu. Jadi kita tahu konsepnya begitu. Tapi kalau misalkan ini diberikan kepada anak-anak yang belum belajar tentang perbandingan, kira-kira anak-anak akan bisa menjawab atau tidak itu pertama dulu. Boleh di chat, bisa atau tidak gitu. Baik. Oke. Oh, bagus. Ada yang mungkin anak-anak berpikir pembagian ya, lebih besar mana 90 bagi 15 sama 100 dibagi 20. Oke. Oke. Fokus pada jumlah gula, bisa jadi melihat besarnya angka. Betul. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau misalkan itu terjadi di kelas, mungkin bisa dibayangkan ya. Jadi saya sebagai guru memberikan satu masalah ini, anak-anak dibolehkan berpikir, nanti semoga bisa menayangkan video kalau ada waktu, anak-anak dibolehkan berpikir, berdiskusi satu dengan yang lain, terus setelah itu, setelah sekitar setengah jam, mereka kembali dengan jawaban mereka, dan mendebatkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Kira-kira kelas matematikanya jadi seperti apa Bapak Ibu? Kalau misalkan anak-anak, aku setuju Paidi karena ini, aku setuju Tumini. Mereka belum belajar konsep perbandingan. Mungkin anak-anak yang cukup cepat tadi bisa langsung membagi. Ada yang hanya melihat pada jumlahnya gula, ada yang melihat besarnya angka, gitu ya. Nah, saya membayangkan kalau ini terjadi di kelas, itu akan terjadi satu interaksi antar siswa. Jadi saya membayangkan kelas matematika yang tidak hanya diam dan mencatat rumus, tetapi kita terjadi interaksi antar pemikiran siswa satu dengan yang lain, dan juga terjadi proses pembuktian
pendapat siapa yang paling valid seperti itu. Nah, itu saya pikir satu cara berpikir yang cukup bagus ya. Oke, kasus kedua masih tentang Pak Edi dan Tumini. Pak Edi dan Tumini ingin menanam rumput untuk menutup halaman belakang rumah mereka. Berikut ini adalah gambar halaman belakang mereka. Manakah yang mengeluarkan biaya lebih banyak? Halaman belakang Pak Edi atau Tumini? Ukuran tidak diberikan, tapi kira-kira kalau anak-anak diberikan seperti ini ya, sekarang misalkan Bapak Ibu jadi anak-anak kelas 3 atau kelas 4 begitu, dikasih seperti ini, tidak ada ukuran, kira-kira Bapak Ibu apa akan yang dilakukan, dan kira-kira akan menjawab apa? Saya beri waktu 2 menit untuk menentukan Pak Edi dan Tumini lagi, begitu ya. Silakan diketik di chat, silakan juga di, kira-kira kalau Pak Edi dan Tumini, kalau Bapak Ibu menjadi murid kelas 4, akan berpikir apa tentang kasus ini begitu? Memberikan jawaban seperti apa seperti itu? Dua menit ya, 1 menit lagi. Baik. Oke, 1, 2, 3. Silahkan ditampilkan jawabannya. Tidak perlu ragu-ragu. Di kelas saya boleh berpendapat, Bapak Ibu, asal sesuai konteksnya begitu. Ya, sekarang banyak yang pro. Pro ke, oh enggak juga ya. Oh iya. Bagus. Saya senang ini ada banyak pendapat yang bermacam-macam begitu. Saya bacakan pendapat yang ada di sini dulu ya. Ada yang melihat besarnya gambar itu Pak Edi sepertinya, oke. Ada yang susah, Mister, jawabannya. Iya, itu jawaban klasik dari murid saya. Kalau mereka ketemu susah, teacher, gitu. Tapi ya memang itu bisa muncul. Nah, saya kemarin juga belajar hypothetical learning trajectory ya. Jadi di dalam kelas itu, kalau ada kasus seperti ini, kita bisa membayangkan, kira-kira ada murid yang akan menjawab ini. Kira-kira ada murid yang akan langsung seperti ini. Kira-kira ada murid yang langsung dengan PD menyatakan jawabannya. Kita harus meresponnya seperti apa. Susah, Mister, jawabannya. Iya, Pak Edi dan Tumini kesusahan, makanya dibantu. Jawabannya gitu. Tumini, karena kelihatan lebih besar. Oke. Halamannya ya, maksudnya bukan Tumini yang lebih besar. Namanya aja Tumini, pasti terlalu kecil itu. Tumini. Ada yang menjawab Tumini, namun buktiannya masing-masing bangun diberi kotak satuan yang sama ukurannya sehingga tahu mana yang lebih luas. Nah, ini jawabannya bagus sekali. Salah satu strategi dari murid bisa jadi seperti itu, dia akan gambar. Terus Tumini karena halamannya lebih panjang. Bisa juga, itu kan pendapatnya murid ya, bisa seperti itu. Nah, sebagai guru, bagaimana saya meresponnya? Tadi kotak satuan itu jadi ide yang bagus. Kalau ada murid yang muncul seperti itu, wah, idemu sangat bagus sekali. Tadi siapa itu? Oh, sebelumnya adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung yang menjawab Tumini dan Pak Edi ini? Silakan. Kalau ada yang menyampaikan pendapatnya secara langsung, saya sangat akan senang sekali begitu. Yang pakai kotak satuan tadi adalah Agustina dari Kota Malang. Oke. Ada? Baik, kalau tidak ada saya akan mengomentari, kalau misalkan saya jadi gurunya begitu dan Bu Agustina atau Miss Agustina jadi muridnya. Wah, bagus sekali pendapatmu. Coba kamu gambarkan kotak satuan maksudmu seperti apa? Persepsinya harus sama dulu dengan bayangan gurunya begitu. Ketika dia mulai gambar kotak satuannya atau dia pakai buku kotaknya ditempelkan di situ, terus dibandingkan ngitung kotaknya. Nah, itu salah satu strategi yang diberikan murid. Ya, saya juga belum buktikan ini mana yang paling besar. Mungkin juga ada murid yang akan langsung potong gambarnya. Potong, yang ini dipotong jadi 2, ditempel, mana lebih besar. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya mau sampaikan di sini,
dengan cara seperti ini, mungkin di awalnya akan tadi jawaban sulit dan sebagainya itu bisa jadi muncul. Tapi ketika beberapa kali kita sampaikan dan kita berikan prosedur yang jelas, anak-anak bisa membuat strategi mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi ini, begitu. Ada yang tadi menggunakan gambar berpeta, mungkin ada yang dipotong, ada mungkin hanya melihat punya Putu Mini lebih panjang halamannya, tapi nggak lebih lebar, begitu lebar punya Paidi, seperti itu. Jadi itu strategi yang muncul dari pemikiran anak-anak, itu original dari anak-anak, yaitu yang kita perlu hargai, dan dari situlah kita akan bergerak untuk menolong mereka membangun konsep seperti itu. Ya, terima kasih untuk kerepotannya dengan Paidi dan Tumini. Saya akan lanjutkan, kita tinggalkan sejenak Paidi dan Tumini, Bapak Ibu. Baik, kita akan berdiskusi sedikit. Yang pertama, apa pendapat Bapak Ibu tentang masalah yang disajikan? Dua masalahnya Paidi dan Tumini tadi, menurut Bapak Ibu bagaimana, atau pendapatnya seperti apa kalau menurut Bapak Ibu? Silakan. Bisa langsung, bisa melalui chat. Oke, sudah ada yang masuk. Mengasah penyelesaian masalah. Oke, bagus. Dari ini Bapak, Ibu, Miss dari Wimbi di Kabupaten Malang. Mengasah penyelesaian masalah. Oke. Masalah yang disajikan menarik minat anak-anak untuk belajar. Melatih anak-anak berpikir kritis. Terima kasih. Christine dari Serui. Christine ya mungkin. Contoh soalnya sesuai dengan masalah sehari, bukan segala soal. Terima kasih. Belajar perbandingan. Terima kasih. Belajarnya jadi lebih menarik, nalar siswa semakin diasah. Dari Banda Aceh, terima kasih. Wah, ini saya kayaknya butuh kopi gayo ini. Dari Banda Aceh, terkenal kayaknya. Teacher Ari ini ahlinya kopi. Ceritanya sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk mengasah otak untuk menyelesaikannya. Ya, terima kasih untuk pendapatnya yang disampaikan lewat chat ya. Saya senang sekali begitu. Betul. Saya tadi mencoba mencari sesuatu yang dekat dengan siswa. Jadi misalkan kayak halaman rumah itu siswa pasti bisa membayangkan. Kopi bisa membayangkan. Kalau di konteks siswa saya begitu ya. Kan sekarang kalau di Kota Malang kan tren ini ya, saingan penjual kopi kan sekarang macam-macam ya. Ada beli kopi, ada janji apa, ada apa begitu ya. Kopi ini, kopi itu begitu. Nah, itu bagi anak-anak mungkin ada yang sudah pernah minum dan sebagainya bisa membayangkan konteksnya begitu, bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Terus tentang halaman rumah tadi mungkin anak-anak juga bisa melihat. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi saya memilih konteks yang sedekat mungkin dengan anak-anak, yang kira-kira anak-anak itu bisa tahu kalau saya ngomong itu. Nah, mohon maaf misalkan saya ada di daerah yang tidak ada perahu atau kapal sama sekali. Atau daerah tidak ada kereta api seperti kota saya di Salatiga itu nggak ada jalur kereta api. Terus saya dikasih soal tentang kereta api. Saya membayangkan kereta apinya aja, ya mungkin bisa kalau pernah lihat TV, begitu bayangkan kereta apinya aja, waduh kereta api itu yang kayak apa ya, jalannya seperti apa ya, itu kadang sulit. Kalau saya tidak pernah ke Solo atau ke Jogja begitu, bayangkan kereta api dari Salatiga itu sulit. Begitu. Nah itu anak-anak untuk ke konteks yang sedang diomongkan guru aja sudah berpikir, nanti bisa jadi kehilangan semangat, maksudnya nggak ngerti lah yang ngomongin guru itu apa gitu. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu, kita pakai buku teksnya itu yang nulis orang Jakarta, konteksnya konteks Jakarta, tapi dibawa ke Malang misalkan. Ya kadang ada yang nggak nyambung konteksnya begitu. Sebuah gedung tingginya berapa? Gedung itu 25 meter atau berapa? Sebuah gedung berlantai 21. Di Malang agak sulit ya nyari gedung lantai 21. Kalau sekarang mungkin sudah ada, dulu mungkin sulit begitu. Ya sulit bayangkan anaknya kalau gedung. Nah, mungkin kalau di daerah Malang Selatan atau apa, lebih baik pohon kelapa yang tingginya itu bisa bayangkan anak. Jadi saya mencoba untuk mencari topik yang sedekat mungkin dengan siswa yang kita ajar gitu. Terima kasih untuk pendapatnya, bagus sekali. Masih ada 2 pendapat.
melatih anak-anak untuk berpikir menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tertarik dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu sering muncul di KD, kompetensi dasar ya, K13 pasti ada muncul. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering copy paste kalimat itu soalnya, jadi saya sering mendapatkan itu. Pertanyaannya begitu, apakah benar permasalahan yang kita sajikan dalam soal matematika itu bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin iya, tapi kadang-kadang tidak juga. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah bagaimana siswa belajar dari kegiatan problem solving di atas. Maksudnya prosesnya siswa belajar tadi kan Bapak Ibu sempat menjadi anak kelas 4 ya, yang membahas tentang luas halaman belakang tadi. Silahkan diketik di chat, bagaimana ya siswa belajarnya gitu, proses belajarnya seperti apa siswa gitu. Silakan Bapak Ibu. Apakah mereka hanya duduk diam, mendengarkan guru bercerita, atau bagaimana? Silakan, mungkin yang punya pendapat. Siswanya belajarnya dengan caranya bagaimana tadi ketika melihat masalah tentang halaman rumah ini? Mungkin ada yang mau jawab langsung atau ketik di chat, boleh? Oke, sudah yang masuk. Lebih aktif memikirkan pemecahan masalah yang diberikan. Ibu Leni dari Banda Aceh ya. Siswa boleh berdiskusi dengan teman, betul. Berpikir aktif, betul. Saya setuju. Bapak Ibu, kadang-kadang ada permasalahan di kelas ketika anak tidak berani menyampaikan pendapat, begitu. Ramai ngobrol sama teman, bayangkan, iya bisa nggak apa-apa. Kenapa kok kira-kira anak-anak tidak berani menyampaikan pendapat, Bapak Ibu? Pertanyaan saya sambil menunggu jawaban yang lain. Mereka akan mencoba mengerjakan, akan bertanya jika tidak bisa, yang pasif diam saja, menunggu, yang aktif bisa muncul ide-ide kreatif. Oke, bagus. Tetap ada left behind ya, ada yang tertinggal, tapi itu masalah lain. Kenapa ya kadang-kadang anak-anak itu sulit untuk menjawab ketika kita kasih atau menyampaikan pendapat? Terima kasih Sari. Betul, ada yang mereka tidak ada pengalaman jadi takut menyampaikan, betul. Bisa jadi mereka tidak ada pengalaman sehingga takut menyampaikan. Bisa juga mungkin kita sebagai guru tidak memberikan ruang untuk mereka bertanya atau ruang untuk mereka berpendapat. Jadi kadang-kadang saya sebagai guru matematika ini salah satu dosa guru matematika gitu atau guru yang lain juga. Kita terlalu cepat untuk merevisi jawaban siswa ketika siswanya salah tanpa menunggu siswa tahu salahnya di mana. Misalkan 3 kali 5 dia jawab 14, salah. Bukan itu jawabannya. Itu masih baik. Bukan itu jawabannya, coba cari lain itu masih baik. Tapi kadang-kadang langsung kita betulkan. 3 kali 5 itu 15, bukan 14. Sehingga siswa itu akan tidak punya kesempatan untuk menyadari kesalahannya, itu yang pertama. Dan akhirnya nanti siswa juga akan jadi pasif, begitu. Itu pengakuan dosa jadi seorang guru matematika ya. Kadang-kadang kita nggak sabar nunggu proses berpikirnya siswa. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Wah, saya senang sekali pendapatnya bagus-bagus hari ini. Mungkin karena takut pada guru, biasanya guru matematika menyeramkan. Iya, saya wajahnya saja menyeramkan ya, Bapak Ibu. Mereka akan pelajari masalah lalu berpikir dengan konsep mereka yang mereka tahu. Baru poin yang sangat luar biasa dari Bu Hani. Mereka akan pelajari masalah lalu berpikir dengan konsep yang mereka tahu. Ya, ini nanti kata kunci dari pembicaraan kita hari ini. Masalahnya apa? Terus mereka akan mempelajari dan melihatnya dari konsep yang mereka sudah tahu. Bagaimana dosa kita guru di kelas yang mengajar tema dengan problem lain? Oh ya. Ya mungkin mirip ya, saya kurang tahu juga. Oke, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Jadi tadi ada beberapa jawaban yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Hebat-hebat ya. Pengalaman sekali begitu. Jadi siswa tadi dikatakan mempelajari masalahnya dan menghubungkan kata kunci, menghubungkan dengan konsep yang mereka sudah tahu. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir, apa peran guru dalam pembelajaran kalau gitu?
Silakan dijawab. Apanya peran guru ya dalam pembelajaran dengan permasalahan tadi Poppy? Peran gurunya apa ya gitu? Bu Leni dari Banda Aceh. Mengarahkan siswa, oke. Mengarahkan siswa untuk menemukan solusi, bisa. Apalagi? Jawabannya bagus-bagus. Mediator, membuat siswa terjun langsung dalam permasalahan, betul ya. Sebelum mereka menghadapi permasalahan yang lebih rumit, hadapi dulu matematika, begitu ya. Sebagai motivator dalam belajar, betul. Mengarahkan siswa dan menerima dengan terbuka setiap pendapat yang disampaikan, betul. Menerima bukan berarti menyetujui, tapi bisa jadi mengarahkan untuk yang benar. Menyusun materi dari awal sampai mereka bisa menerapkan konsep Oke, betul. Mengarahkan siswa untuk menyampaikan pendapat, memberikan stimulus untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Luar biasa sekali. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan. Betul. Lebih sederhananya, guru hanya sebagai fasilitator. Tugas guru adalah merancang pembelajaran ya, bukan penyampai informasi saja, tapi merancang pembelajaran. Ini yang perlu kita garis bawahi begitu sama-sama sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang terkait dengan MIC ini, Mathematics in Context. Mathematics in Context is a comprehensive middle school mathematics curriculum for grade 5 through 8. Jadi awalnya ini, kalau Ibu nanti search di Google, MIC ini adalah sebuah program begitu ya, dinamai MIC, yang dibangun oleh Wisconsin Center for Education Research dari University of Wisconsin-Madison and the Prudential Institute at Utrecht University. Jadi Utrecht University ini adalah pusatnya RME, Realistic Mathematics Education, atau kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia, pembelajaran matematika realistik. Itu pusatnya dari Utrecht, dan dia bekerjasama dengan Wisconsin ini untuk membuat Mathematics in Context gitu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan RME. Mathematics in Context itu masih berawal dari RME atau Realistic Mathematics Education. Jadi masih terkait begitu ya, membuat matematika serial mungkin ke pemikirannya siswa. Gitu. Yang kedua, connection. Nah ini tadi dari Bu Hani kalau nggak salah menghubungkan ya. Connection are key features of the program. Connections among topics, connection to other disciplines, and connection between mathematics and meaningful problem in the real world. Koneksi atau hubungan adalah kunci dalam MIC. Koneksi dalam topik. Seringkali ketika saya belajar dulu, saya belajar tentang persamaan linear, dan setelah itu belajar tentang matrik, itu kadang-kadang tidak terkonek. Sehingga saya melihat matrik itu jadi pelajaran baru, persamaan linear, pelajaran sendiri. Padahal itu seharusnya satu kesatuan. Begitu. Belum lagi masuk ke kalkulus, begitu. Itu pelajaran baru lagi, begitu buat saya. Itu yang dulu seringkali terjadi. Tetapi tadi Bu Hani menjelaskan satu konsep, dengan memecahkan masalah ini, anak-anak bisa menggabungkan atau mencari hubungan antar konsep. Apakah ini terkait dengan pembagian, ataukah terkait dengan perkalian, atau terkait dengan pecahan, mungkin mereka sudah pelajari. Dan itulah yang membuat meaningful di dalam pemikirannya anak-anak. Meaningful menurut Elaine B. Johnson dalam contextual teaching learning itu adalah terjadinya koneksi, terjadinya hubungan dari konsep ke konsep, dari konsep ke real world, dari konsep ke pembelajaran yang lain. Oh ternyata ini nyambung ya dengan fisika, nyambung dengan social studies. Saya belajar gitar itu pakai pola, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah C, A minor, D minor, F, G, ke C lagi itu kan C. Nanti kalau saya pindah D, berarti polanya ngikut. Ya mungkin karena saya dulu suka matematika begitu. Sebenarnya itu kan ada kaitannya sebenarnya. Ya mungkin itu yang kita seringkali tidak melihat pola-pola tersebut. Baik, yang terakhir mungkin ini. Mathematics in context consists of mathematical tasks and questions designed to stimulate mathematical thinking and to promote discussion among students. Jadi memang dirancang untuk membuat siswa berpikir kritis seperti jawaban Bapak Ibu tadi, dan membiasakan mereka berdiskusi. 4C, ya, tidak tahu sekarang jadi berapa C. Salah satunya adalah collaborative learning. Kolaboratif, ada critical thinking, ada creative thinking. C-nya 1 communication. Communication. Dengan model tadi, mungkin salah satu cara begitu, salah satu cara untuk meraih 4C tadi.
critical thinking, jelas harus memahami masalahnya. Critical thinking, ketika mereka mendapatkan jawaban, mereka harus menguji kembali, benar nggak ya jawabanku ini, begitu. Creative thinking, mereka harus mencari tahu strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kolaboratif, boleh berdiskusi dengan teman, tukar pikiran. Bahkan ketika kelompoknya berbeda pendapat pun, kita bisa tahu, oh pendapat mereka seperti itu. Melihat perspektif orang lain. Dimulai dari mana? Sejak kecil. Sehingga mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi. Aku boleh tidak setuju dengan temanku, tapi aku harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Disinilah dilatih seperti itu 4C tadi. Jadi MIC ini juga melatih skill komunikasi, juga skill berpikir kritis. Ini yang saya mencoba perbandingan. Mungkin gambar saya bisa salah, itu mungkin kalau di yang pertama itu kelas pada umumnya begitu ya. Matematika itu biasanya seperti ini, seperti tadi disampaikan Teacher Iris. Diawali dengan definisi. Pitagoras, teorema Pitagoras dimunculkan oleh Pitagoras. Pitagoras adalah matematikawan berkebangsaan mana, gitu ya. Teorema itu mengatakan seperti ini: jika ada sisi segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Dijelaskan di gambar, oke. Terus habis itu kasih latihan, diberikan contoh perhitungan. Contohnya seperti ini: jika ada segitiga dengan sisi alasnya 4 dan sisi tingginya 3, maka sisi miringnya adalah 5. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Terus muridnya dikasih contoh hal yang lain. Ya kan, sampai ada parodinya kan, kalau guru ngasih contoh gampang, begitu kena ke murid, itu sulitnya setengah mati begitu. Ya, diberikan latihan. Terus kadang-kadang juga diberi soal penerapan yang bisa jadi nyambung, bisa jadi juga dipaksakan nyambung begitu. Saya tidak sedang menjelekkan satu metode, bukan. Ini yang sering terjadi di kelas matematika. Saya juga dulu mengikuti kelas yang seperti ini begitu. Keuntungannya memang materi akan tersampaikan dengan cara sistematis sesuai dengan yang dikehendaki guru. Target materi bisa tercapai seperti itu. Misalnya satu semester harus 5 materi tercapai. Waktunya lebih singkat. Gitu. Nah, MIC atau RMI mencoba saya dibalik. Diawali dengan masalah yang sesuai konteks siswa. Setelah itu memberi kesempatan siswa untuk membangun strategi. Memilih strategi terbaik, tadi ada jawaban Paidi itu mini, oke. Punya strategi terbaik, dan juga yang terakhir menemukan konsep dari strategi yang dibangun. Proses ini disebut matematisasi. Pola pembelajarannya seperti itu. Prudential, Hans Prudential ini adalah profesor ya matematik yang ada di Utrecht yang mengajukan konsep RMI. Prudential consider mathematics as a human activity. Jadi matematika itu adalah aktivitas manusia. Therefore, according to him, mathematics should not be learned as a closed system, but rather as an activity of mathematizing reality, and if possible, even that of mathematizing of mathematics. Jadi, beliau menekankan matematika itu adalah proses atau aktivitas manusia. Jadi, sebaiknya tidak dihasilkan secara sistem tertutup, tetapi setiap siswa itu berhak untuk mempunyai proses tentang matematika itu sendiri. Ini kata kuncinya, konteks, bisa dari kehidupan sehari-hari, cerita fiksi, atau sesuatu yang sudah diketahui siswa. Guided reinvention, ini menemukan kembali. Saya yakin Pitagoras tidak langsung ketemu teorema dan ujuk-ujuk ketemu begitu, tapi pasti dia dari serangkaian proses, diambil kesimpulan, diambil generalisasi. Dan proses matematisasi itu adalah proses dari konteks ke formal matematik. Gambarannya seperti ini proses matematisasi. Di bawah sendiri itu adalah konteks. Setelah konteks, siswa diizinkan untuk membuat model sesuai dengan gambar mereka. Yang di atas ini adalah matematika formal, seperti gunung es ya, yang di permukaan ini matematika formal, tapi prosesnya lebih baik diawali dari bawah, dari konteks, model matematik ke matematika formal. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, Teacher Iris, untuk sumber belajarnya. Saya kembalikan ke Teacher Iris. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Saya tadi mengikuti diskusinya cukup seru ini ya. Kalau bisa mau diperpanjang lagi. Cuma kita akan mencoba untuk membuat lebih interaktif lagi, karena saya rasa kita cukup banyak belajar. Mungkin bisa di stop share dulu, Teacher. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa lebih interaktif begitu, jadi nanti pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan sekalian yang ada di
sekolah masing-masing, itu bisa jadi juga bahan kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama memiliki satu strategi dan solusi yang baik. Saya izinkan untuk kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand dulu, bisa pakai reaction raise hand, atau kalau Bapak Ibu mau mengetikkannya silahkan diletakkan di dalam chat room. Saya persilakan. Ada? Mungkin, aduh, saya enakan ngomong langsung daripada di chat room nanti kelamaan. Gitu. Bisa, silakan langsung boleh ditanyakan. Ini ya mungkin ya Teacher Koko ya, ada beberapa yang bisa jadi apa ya, mungkin jadi pertanyaan tapi mungkin masih malu-malu atau sungkan nanti gimana gitu ya. Bisa jadi ini jadi pertanyaan, dan ini juga jadi pertanyaan saya sih sebetulnya sepanjang tadi mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Teacher Koko gitu. Nah, tadi kan sudah dipaparkan tuh kenapa alasannya, terus dasarnya apa sih kok kita harus memulai pembelajaran matematika, topik apapun itu harus terkoneksi, kemudian harus dengan berawal dari konteks terlebih dahulu, aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang paling penting nih Teacher Koko, cara memulainya gimana? Cara memulainya seperti apa sih? Step-stepnya yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru terutama ya. Dikarenakan kita ini produk-produk pendidikan masa lalu yang lebih banyak memulai dengan definisi, memulai dengan apa namanya? Memulai dengan sesuatu yang sifatnya lebih ke teoritis, itu bukan sesuatu yang sifatnya aplikatif atau kontekstual. Nah, supaya kita bisa segera mengaplikasikan ini, saya tahu ini bukan satu hal yang mudah gitu ya, karena kita akan mengubah mindset dan juga mengubah pola. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa diberikan, tips-tips simpel yang sederhana yang bisa digunakan oleh para guru yang ada di tempat ini? Yang lainnya boleh boleh tanya juga kalau memang diperlukan. Terima kasih, Teacher Iris. Mulainya selalu dengan berani mencoba, begitu. Yang pengalaman saya begitu, ketika beberapa tahun yang lalu diberi kepercayaan, waktu itu saya masih asisten, diberi kepercayaan untuk mengajar perkalian. Saya mencoba menerapkan matematik in konteks ini dengan cara hal apa yang paling dekat dengan anak-anak ketika belajar perkalian. Itu dari perkalian 2, perkalian 3. Jadi saya mencari di sekeliling saya, di sekeliling kelas itu, apa yang bisa saya gunakan untuk menolong mereka mengerti perkalian. Perkalian kan penjumlahan berulang prosesnya. Nah, contohnya ketika saya perkalian 8, kebetulan waktu itu di pelajaran IPA, itu mereka sedang belajar tentang hewan. Salah satunya adalah spider. Kebetulan, nyambung begitu ya. Pas di waktu itu nyambung, jadi terus saya bilang, kalau ada satu laba-laba itu berapa kakinya? 8 begitu. Kalau 2 laba-laba berapa? Jadi perkalian 8-nya mereka bayangkan dari spider itu. Itu salah satu contoh. Jadi saya mencoba untuk mencari konteks apa yang paling dekat dengan siswa yang berhubungan dengan materi yang sedang akan saya sampaikan begitu. Kalau di SD itu mungkin lebih gampang dicari realnya ya Bapak Ibu. Itu. Jadi pertama kali pastinya menguasai konsep yang akan kita ajarkan. Terus konteks apa yang paling dekat dengan siswa supaya saya bisa menyampaikan itu kepada siswa sehingga mulainya dari konteks. Saya pernah juga ketika mau mengajar luas dan keliling persegi panjang, saya ajak anak-anak ke lapangan. Saya ajak mereka lomba lari begitu. Saya ajak mereka kelilingi lapangan begitu. Saya suruh mereka menghitung berapa langkah kamu mengelilingi lapangan. Dari situ saya bawa ke kelas. Tadi berapa langkah kan beda-beda. Ada yang tinggi langkahnya, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih panjang begitu. Wah, kalau dijadikan patokan bagaimana? Saya menyampaikan masalah seperti itu. Terus akhirnya mereka, oh ya agak sulit Teacher. Jadi harus apa? Harus ada ukuran yang baku. Terus bagaimana cara menghitung kelilingnya? Kelilingnya Teacher. Oh ya, terus bagaimana caramu? Ya dijumlah semua. Jadi ininya, mereka tidak tahu istilahnya. Ininya tambah ke sana, tambah ke sana, tambah ke sana. Oke. Secara konsep mereka sudah dapat konsep keliling. Tinggal kita membuat formal math-nya. Oke, kalau secara matematika disetujui sebagai ini panjang, ini lebar, ini panjang, ini lebar. Berarti kalau mencari keliling, jumlahkan semua Teacher. Panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. Boleh. Ketika tes mereka menjawab seperti itu, boleh banget. Tapi mungkin ada anak-anak yang lebih pola matematikanya lebih bagus atau lebih matematis dari teman-temannya mungkin. Boleh nggak Teacher aku pakai gini? Panjangnya dikali 2, lebarnya dikali 2, ditambahkan. Boleh.
Coba kita uji, betul nggak panjangnya ada 2? Iya, lebarnya ada 2. Betul ya? Betul. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh, berarti mereka sudah mencoba untuk memformalkan atau mengeneralisasi konsep yang mereka dapatkan. Jadi memang dimulai dari konteks apa ya yang paling dekat dengan siswa yang bisa kuajarkan. Seperti itu. Terima kasih, Teacher Idris. Terima kasih, Teacher Koko. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Kalau saya percaya semua yang ada di sini, para guru ini pasti sudah menguasai konsep, dan dari situ sebetulnya kita tinggal cari nih, kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Apa sih yang cukup terkait dengan konteks kehidupannya anak-anak sehari-hari. Kalau misalnya tahu tontonan-tontonan atau permainan game yang mereka lagi gandrungi, nah itu bisa dimanfaatkan juga, begitu ya. Itu akan jauh lebih cepat ditangkap oleh siswa, dan mereka langsung bisa otaknya tiba-tiba encer, udah langsung memecahkan solusinya dengan cepat, gitu ya. Oke, apakah ada yang sudah ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilakan, mau raise hand dulu boleh, dan nanti saya akan sebutkan namanya untuk open mic. Adakah? Sepertinya semuanya sudah pada ahli ya, Teacher ya. Oke, silakan Ibu Hani. Saya persilakan Bu Hani. Ya, terima kasih. Pak, saya mau nanya tadi, tolong terusin Pak Koko, ini udah ngajar kasih contoh kehidupan sehari-hari, terus Bapak turun, mereka menemukan rumus gitu. Gimana setelah itu lanjutin tolong Pak sampai habis gitu, sampai mereka keliling itu gimana prosesnya? Soalnya kalau saya bukan guru matematika, tetapi saya mengamati guru SD yang mengajar matematika gitu. Dan mereka itu kalau nggak kasih latihan berlembar-lembar, orang tua suka protes gitu. Kalau misalnya latihannya, misalnya pelajaran matematika hari ini mengelilingi lapangan, kayaknya orang tua protes. Gimana lanjutannya Pak? Oke. Baik. Karena saya mulai dengan mereka berlari di lapangan, terus mereka mencoba membangun konsep tentang keliling. Ketika ini bagusnya ketika terjadi diskusi di kelas, Ibu Ani. Jadi saya bisa tahu anak saya sudah nangkep konsep atau belum. Ketika anak-anak menyampaikan, aku tahu teacher, itu tinggal ditambahkan bagian ini ditambah bagian ini tambah bagian ini, berarti dia sudah tahu konsep. Nah, kalau mau menuju matematika formal, mungkin tadi ada yang bisa mendapat, kalaupun tidak ada yang memberikan pendapat 2 panjang tambah 2 lebar, itu tidak masalah sebenarnya, karena mereka sudah tahu konsep keliling itu apa, begitu. Nah, kalaupun mereka mau menuju matematika formal, sampai kita menemukan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, anak-anak harus benar-benar ditolong untuk melihat bahwa panjangnya ada berapa. Ada 2, lebarnya ada berapa? 2. Kalau menjumlahkan sesuatu yang sama itu bisa dibuat apa? Kalau panjang tambah panjang sama dengan apa? 2 panjang, menolong ke sana. Lebar tambah lebar, 2 lebar. Jadi bisa lebih sederhana nggak cara nyari kelilingnya? Oh bisa, teacher. 2 panjang tambah 2 lebar. Bisa ke sana. Setelah itu latihannya, memang saya ada latihan untuk, jadi gini, setelah mereka nangkep konsep, boleh kita memberikan latihan berupa drilling. Tapi menurut saya tidak perlu berlembar-lembar, menurut saya. Akan lebih baik misalkan drillingnya itu menguji konsep. Misalkan yang pertama, keliling yang bangunnya lebih rata, persegi panjang, begitu. Supaya mereka ngerti nggak sih keliling itu apa, begitu. Mungkin yang kedua, gambar kedua, agak ada miring-miringnya, begitu. Udah harus persegi panjang. Mungkin. Jadi, setelah mereka tahu konsepnya keliling adalah menjumlahkan bagian tepi, itu tujuan dari drillingnya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal rumus 2 kali panjang, 2 kali lebar. Terus dikasih soal yang sama, sampai 20, 30, angkanya semakin besar, begitu kan. Itu yang saya dulu dapatkan ketika belajar begitu. Kasih rumus, 2 kali panjang, tambah 2 kali lebar adalah rumus keliling, setelah itu dikasih latihan 30 soal, angkanya macam-macam. Itu membuat anak jenuh menurut saya, karena anak sudah tahu, nggak ada yang baru, hanya hitungannya aja berubah. Gitu. Itu yang saya, jadi ketika saya ngasih drilling, saya mencoba untuk ada level. Ini yang pertama, yang dari konsep yang paling dasar, ditingkatkan. Kalau coba saya bentuknya saya rubah, mereka masih ngerti keliling atau enggak. Sekaligus juga menguji kita, apakah yang kita sampaikan itu sampai ke anak. Terus biasanya saya, Pak Hedi dan Tumini ini keluar, tapi dulu masih belum Pak Hedi dan Tumini ceritanya. Pak Hedi dan Tumini ini baru 3 tahun terakhir keluarnya. Soal cerita, itu keluar, begitu. Nah, ketika mereka melihat soal cerita,
itu lebih kompleks kan Ibu ya. Jadi mereka harus memahami dulu masalahnya apa, yang dicari apa, yang tidak diketahui apa, begitu. Nah, itu saya lebih baik ngasih 2 soal cerita daripada 40 soal drilling yang sama. Bagi saya 2 soal cerita yang membuat mereka berpikir itu lebih baik daripada 40 soal drilling yang hanya membuat mereka melakukan perhitungan yang sama. Itu prinsip sih kalau saya seperti itu. Kemarin saya ujian akhir juga hanya 5 soal cerita. Begitu. Begitu Ibu Hani, semoga menjawab. Oke, bagaimana Ibu Hani, sudah cukup puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Hani. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat room. Ini dari Christine Terui dari Papua. Ya. Bagaimana cara guru mengarahkan siswa yang belum terbiasa dengan soal-soal hot teacher Koko? Nah, ini menarik ya. Dan mungkin bisa ini juga hampir mirip-mirip dengan pertanyaan dari sebentar. Ini dari Lia Serui juga. Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang pelajaran matematika, kemampuan untuk skill matematikanya itu berbeda-beda di dalam satu kelas. Nah, ada siswa yang mungkin lebih mudah, terus ada yang sulit untuk menguasai konsep. Nah, ini kira-kira strategi atau tipsnya bagaimana? Ya, itu diferensiasi sudah ya. Baik. Iya, untuk memang soal-soal HOTS itu akan akan memerlukan waktu lebih lama. Karena kita harus menolong anak-anak. Ya, itu ada strategi problem solving. Yang pertama adalah understand the problem dulu. Masalahnya apa dulu begitu. Kalau emang di bagian itu anak-anak masih belum, kita tolong di bagian itu. Kalau zaman dulu diketahuinya itu apa. Nah, kadang-kadang kan kita nggak sabar nih, pengen langsung ketemu anaknya bisa ngerti hasil akhir. Tapi kalau yang diketahui aja mereka nggak tahu gimana mau hasil akhirnya begitu. Itu yang pertama kita tolong anak-anak untuk memahami. Jadi mungkin dikasih soal cerita, apa yang kamu tahu dari soal ini? Biarkan mereka berpendapat. Walaupun mungkin jawabannya ada yang jauh, ada yang sudah mulai mengarah. Nah, itu kesabaran dan ketekunan gurunya di situ diuji. Menolong mereka untuk misalkan dia menyebutkan yang tadi kopi tadi, aku tahunya itu lebih banyak gulanya yang tumini. Kita bisa kasih mancing. Kalau lebih banyak gulanya tapi kopinya juga lebih banyak, kira-kira lebih manis atau enggak? Bisa juga ya. Mereka berpikir. Proses berpikir ketika mereka mengetahui masalah, kita jangan cepat-cepat, lebih baik jangan cepat-cepat pengen tahu langsung hasil akhirnya begitu. Tapi akan lebih menarik bagi kita guru juga akan lebih menarik ketika menolong anak-anak untuk mengetahui dulu masalahnya apa. Ketika itu sudah anak-anak sudah mulai terbiasa mengerti masalahnya, baru ditolong untuk devise a plan. Kira-kira kalau masalahnya seperti ini, yang diketahui ini, kamu punya strategi apa untuk menjawabnya? Itu anak-anak bisa bermacam-macam. Sekali lagi kondisi kelas yang dikondisikan untuk mereka bisa berbicara dengan aturan tertentu begitu ya, tidak asal berbicara. Mereka berbicara dengan aman tanpa takut terintimidasi seperti itu akan menolong anak-anak untuk berani menyampaikan idenya. Itu yang poin pentingnya di situ. Nah, baru nanti setelah mereka memahami beberapa strategi itu, mereka bisa mencoba untuk mana yang terbaik strateginya. Terus setelah ketemu jawabannya, kamu yakin jawabanmu itu. Prosesnya seperti itu. Itu critical thinking-nya jalan. Memang itu butuh waktu. Tapi saya yakin kalau ketika itu kita mulai ajarkan sejak dini kepada anak, dari yang kecil sekalipun, dari kelas 1, itu sudah mulai. Ketika mereka nanti terbiasa dengan itu, terbiasa dengan melihat sesuatu itu, jadi mereka langsung analisisnya muncul. Yang diketahui apa? Ya aku harus cari apa? Berarti masalahnya di mana? Strategiku apa? Itu otomatis daya analisisnya itu muncul di mereka. Itulah yang akan menolong mereka punya creative thinking. Butuh kesabaran di awal. Tidak ada tips khusus sih, tipsnya adalah sabar dan tekun. Terus kalau untuk anak-anak yang berbeda kemampuan matematis, itu terjadi di mana-mana, begitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita fokus kepada standar, iya boleh kita punya standar, tapi kita juga perhatikan anak-anak yang memang lemah. Artinya kita cari cara untuk anak-anak yang lemah. Untuk anak-anak yang sudah bagus, apakah tidak diperhatikan? Kita juga mencoba untuk mencari bank-bank soal begitu ya, atau mencari challenge supaya anak-anak yang kemampuan matematikanya ada anak-anak yang sangat lebih ya, sangat luar biasa di matematika di kelas itu biasanya ada gitu. Kita challenge mereka tidak ketinggalan, mereka tetap bisa mengembangkan dirinya mereka. Tapi anak-anak yang
lemah tadi juga tidak ketinggalan. Itu memang agak sulit, tapi kita perlu mengenali murid yang pertama. Kalau mengenali murid itu pasti bisa menolong untuk anak ini butuh apa, anak ini didampingi di mana. Dan mencoba menerima jawaban murid sekalipun itu masih tidak sesuai dengan harapan kita. Saya pernah ketika kelas 3 ada murid yang tidak bisa, perkaliannya belum lancar, dia selesaikan soal saya dengan dijumlah berulang. Saya betulkan, dan memang betul. Ada anak kelas 9 yang waktu itu belajar kombinasi masih bingung dengan cara rumus bakunya kombinasi, dia hitung satu-satu, ya enggak apa-apa, caranya dia kan, begitu. Walaupun caranya lebih lama, dan dia betul. Temannya yang mencoba pakai rumus tapi lupa di tengah malah salah. Gitu. Tapi dia yang mencoba hitung satu-satu diketahui sama temannya, kelamaan gitu. Tapi betul, enggak apa-apa. Itu memang si anak itu gitu loh, kemampuannya seperti itu. Kita perlu juga sebagai guru menerima pembedaan itu. Begitu dia Riris mungkin. Oke, terima kasih Teacher Oko. Ini apakah itu cukup menjawab dari siapa tadi pertanyaannya? Christine sama Lia ya, dari Serui. Saya rasa itu cukup ini ya, Teacher. Kalau misalnya kontekstual itu sesuatu yang, apalagi itu sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya anak-anak, itu justru malah mengalihkan pemikiran mereka tentang sulitnya matematika. Itu karena sudah ada sesuatu yang menyenangkan yang mereka bisa jadikan solusi. Apapun solusinya, kita sebagai guru harus bisa terbuka gitu ya untuk ini, dan telaten tadi ya, sabar untuk mendampingi mereka dan menuntut menggiring mereka kepada konsep yang benar seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini Ibu Leni ya, Ibu Leni dari Banda Aceh tadi yang menginspirasi kopi kayu tadi. Bagaimana cara mengantisipasi pelaksanaan pembelajaran realistik nih, maksudnya yang benar-benar kontekstual ini, yang cenderung membuat siswa berdiskusi, tapi di masa pandemi ini kan dibatasi begitu ya. Tidak berdekatan. Nah, kira-kira ada nggak strategi yang bisa digunakan oleh guru, ataukah ya harus dikerjakan sendiri atau bagaimana? Silahkan, Teacher. Iya, ya ini pandemi ini memang agak membuat kita berpikir banyak begitu ya. Kalau misalkan bisa menggunakan piranti seperti ini, seperti Zoom ini, anak-anak misalkan mempunyai, nanti kalau sempat ada video, di kelas saya sempat dilakukan seperti itu, diskusi virtual. Tapi kalaupun misalkan tidak, kita bisa pertimbangkan mereka berdiskusi langsung, tetapi tetap dengan prokes ya, dengan jarak ya. Karena justru proses interaksi itu sebenarnya yang ingin ditekankan di realistik matematik. Atau mereka boleh mengungkapkan pendapatnya masing-masing dengan di tempatnya masing-masing, diskusinya langsung kelas. Atau dalam kelompok kecil, tapi berjauh-jauhan, tapi mereka punya ide. Yang belum punya ide, enggak apa-apa, begitu. Tidak perlu saling menyalahkan. Yang punya ide, itu justru tujuannya guru. Memang jadi lebih sulit ya, lebih mudah kalau misalkan seperti waktu sebelum pandemi ya, anak-anak bisa berkumpul, begitu langsung ada yang jawab, ada ini, aku punya ide kayak gini, itu mereka lebih gampang. Mungkin yang mereka tadinya ngerti jawaban temannya, oh iya ya masuk akal juga ya, begitu. Tapi kalau seperti ini, masih bisa sih dilakukan, cuma emang harus prokes dan dibatasi sekali begitu. Itu yang antisipasinya. Atau melalui virtual. Oke, terima kasih Teacher Koko untuk penjelasannya. Begitu ya, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan ketika kita punya kemauan yang cukup besar ya Teacher Koko ya, untuk mewujudkannya, apalagi untuk kebaikan dari anak-anak. Oke, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih untuk partisipasinya. Ini untuk setelah ini, Bapak Ibu bisa langsung menuju sesi selanjutnya. Nah, di sesi ini, di ruang ini, maksudnya di ruang Zoom yang, ruang breakout room yang sekarang ini, sedang berlangsung sesi yang pertama, untuk matematika, akan ada sesi kedua, yang topiknya merupakan penggunaan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran. Pematerinya adalah Teacher Elizabeth Lobo. Jika Bapak Ibu adalah mengambil topik tersebut, jadi penggunaan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran oleh Ibu Elizabeth Lobo, Bapak Ibu bisa tinggal di breakout room ini, jadi tidak perlu berpindah room. Tapi apabila Bapak Ibu mengambil materi yang berbeda atau topik yang berbeda, silakan Bapak Ibu pindah ke breakout room yang sesuai dengan materi Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya B berarti cari breakout room B, kalau C berarti Bapak Ibu bisa mencari breakout room C. Demikian, tanpa perlu kembali ke main room, maksud saya seperti itu.
Nah, nanti di sesi yang terakhir, Bapak Ibu bisa, nanti akan ada daftar hadir yang akan dibagikan, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di sesi terakhir, dan cukup 1 kali saja, jadi tidak perlu 2 kali, gitu ya. Nah, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa materi CPC kita tahun 2021 ini dapat diakses di kanal YouTube Karis Indonesia pada hari Senin, Bapak Ibu ya, pada hari Senin 6 Desember 2021. Nanti akan ada link yang akan dibagikan, mungkin di grup ataupun di email Bapak Ibu sekalian. Demikian. Oh ya, mau foto dulu ya. Sebentar. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Bisa di-on kan kameranya? Nah, mungkin ada yang sambil dengerin materi sambil masak gitu ya. Oh, Bu Tari ternyata teman. Oke. Bentar, ini pirantinya bukan punya saya, jadi saya agak bingung sedikit ini gimana caranya. Oke, saya coba dulu ya. Mungkin di Teacher Koko ada bisa di screen-nya Teacher Koko bisa bantu untuk ini foto view. Bisa ya? Teacher Koko bisa di unmute dulu, nggak kedengeran Teacher. Oke. Di unmute dulu Teacher. Nggak kedengeran kalau misalnya dikasih kode. Oh, maaf. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya ada halaman 2. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Ya. terima kasih Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Bisa langsung melanjutkan ke sesi berikutnya. Jika memang sesinya ada di room ini, boleh tinggal di sini. Untuk yang berpindah, silakan berpindah sesuai dengan breakout room masing-masing. Kalau yang A tetap tinggal di sini, kalau B bisa ke B, C bisa ke C. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Teacher Terima Koko. kasih Bapak Ibu. Didukung oleh didukung oleh